Lanjutan daripada hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni untuk kalian. Di dalam hadis qudsi ini Allah Ta'ala menyatakan sifatnya yang maha ghaffar dan maha rahman, maha pengampun lagi maha penyayang, sehingga Allah menyebut kita di dalam hadis ini sebagai hamba-hambanya, padahal ia tahu kita telah banyak melakukan kesalahan di siang dan di malam hari, tetapi Allah masih menyebut kita sebagai ibadi, hamba-hambaku. Kita yang berlumur dosa, kita yang banyak melakukan kesalahan ini masih dianggap hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, kata Allah, sedangkan aku maha mengampuni segala dosa-dosa. Mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini adalah mazhar daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, sehingga seorang sahabat yang dulu sebelum masuk agama Islam, sebelum memeluk agama Islam, yaitu Wahsy, dia dulu pernah membunuh paman tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman tercinta Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib ini dihabisi oleh Wahsy ketika ia masih belum memeluk agama Islam. Maka Nabi sangat sakit hati melihat kejadian itu. Nabi yang tidak pernah menangis, beliau menangis. Kata beliau, wahai pamanku Hamzah, banyak orang-orang dari kalangan sahabat yang meninggal sebagai syuhada, dan mereka semua punya keluarga yang menangisi mereka. Sementara engkau wahai pamanku Hamzah, tidak ada yang menangisimu kecuali akulah keluargamu satu-satunya. Nabi kemudian menangisi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau, dan beliau sangat sakit hati sekali, sehingga suatu ketika hari demi hari berlalu, Hamzah, Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ia ingin bertobat dari dosanya itu. Dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengakui kesalahannya yang dulu pernah membunuh pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan minta diajarkan kepada Nabi untuk bertaubat. Nabi berhenti sejenak, beliau tidak bisa memutuskannya. Akhirnya turun firman dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan yang disekutukan bagi zatnya, tetapi Allah bisa mengampuni dosa di bawah kesyirikan, dosa di bawah kekufuran, termasuk pembunuhan. Artinya Wahsy jika dia mau memeluk agama Islam dan meninggalkan kesyirikan, dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian turun lagi ayat Al-Quran yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a
Qul, katakan wahai Muhammad, itu semuanya kepada hamba-hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah lalai atas diri-diri mereka, yang telah melakukan banyak dosa. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu maha mengampuni dosa seluruhnya. Sehingga Wahsy gembira karena ternyata masih ada kesempatan baginya untuk bertaubat. Setelah dia memeluk agama Islam, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya dan ia menjadi sahabat yang baik dan setia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi pernah mengatakan kepadanya, ghayyib biwajhika anni fa inni la uhibbu an anzura ila qatilil ahibbah. Wahai Wahsy, setelah nanti engkau masuk Islam, maka engkau jangan menampakkan wajahmu di hadapan saya, karena saya tidak bisa melihat orang yang membunuh para kekasih-kekasih hati saya. Saya tahu engkau sudah bertaubat dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi saya takut nanti hati saya terbayang lagi dengan paman saya Hamzah yang dulu engkau bunuh. Kamu tetap muslim, kamu tetap mukmin, kamu tetap sahabatku, tapi jangan sering-sering menampakkan wajahmu di depanku, karena itu akan membayangkanku dengan kejadian-kejadian yang telah lalu. Wahsy pun memaklumi hal itu, maka beliau kadangkala tidak berani bertemu dengan Nabi walaupun dia sudah muslim, mukmin dan meninggal sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Wahsy dia berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab, seorang lelaki yang mengaku-ngaku Nabi setelah Rasulullah wafat. Beliau bangga dan mengatakan, dulu aku pernah membunuh sebaik-baik manusia, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan sekarang saya berhasil telah membunuh seburuk-buruk manusia, yaitu Musailamah al-Kadzab yang mengaku Nabi, mengaku Rasul. Dia mengatakan, kata Wahsy, mudah-mudahan dengan berkat membunuh manusia yang bejat ini, Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahanku di masa lalu karena aku telah membunuh sebaik-baik manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kesempatan kepada semua hamba yang berdosa untuk bertobat di siang dan di malam hari. Di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta taghruba asy-syamsu min maghribiha hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan kekuasaannya di malam hari agar para pelaku dosa di siang hari bisa bertobat di waktu malam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan kekuasaannya di siang hari agar mereka yang melakukan dosa di malam hari punya kesempatan untuk bertobat di siang hari. Dan itu terus Allah lakukan hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari kelak terbit di ufuk barat. Artinya hari kiamat. Saat ini matahari masih terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Nanti akan tiba masanya matahari akan terbit dari ufuk barat dan tidak akan pernah terbenam. Itulah hari akhir, karena sudah tidak ada malam lagi setelah itu. Dan itulah awal-awal hari kiamat. Na'udzubillah. Jadi selama matahari masih belum terbit dari ufuk barat, siapapun seorang hamba tersebut, sebesar apapun dosanya, Allah akan ampuni. Allah Ta'ala akan hapus, asal dia mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu pernah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata dia, wa izzatika ya Rabbu la abrahu ughwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Demi keperkasaanmu wahai Tuhan,
saya tidak akan berhenti untuk menggoda hamba-hambamu selama ruh-ruh mereka masih terkandung di dalam jasmani mereka. Faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab perkataan iblis laknatullah alaih, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan demi kebesaranku, wartifa'i, dan demi keluhuranku, fi makani, di dalam kekuasaanku ini, di dalam kedudukanku ini, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, aku akan senantiasa selalu mengampuni dosa-dosa mereka hambaku itu selama mereka mau meminta ampun kepadaku. Silahkan engkau wahai iblis goda mereka, tapi kalau mereka minta ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosa mereka. Terus kamu goda mereka, selama mereka minta ampun kepada saya, aku tetap akan ampuni. Engkau bersumpah demi zatku akan terus-terusan menggoda hamba-hambaku, aku juga bersumpah demi zatku akan terus-terusan mengampuni dosa mereka selagi mereka mau meminta ampun. Begitulah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni bagi kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyampaikan kemanfaatan terhadapku. Fatanfa'uni, lalu kalian memberikan manfaat kepada saya. Enggak. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa menyampaikan bahaya kepadaku lalu kalian dapat membahayakan aku. Sama sekali tidak. Artinya ketaatan yang kalian lakukan itu sama sekali tidak memberikan kemanfaatan kepadaku. Kalian sholat, kalian puasa, kalian baca Al-Quran, berzikir dan melakukan banyak amal perbuatan yang baik, itu tidak memberikan manfaat kepadaku. Dan dosa-dosa yang kalian perbuat dari yang kecil hingga yang besar, itu tidak akan memberikan kemudaratan kepadaku, sama sekali tidak mempengaruhi dan mengurangi kemuliaanku kata zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat ibadah itu kembalinya kepada kalian sendiri. Dosa-dosa dan ketaatan bahayanya itu akan kembali kepada kalian sendiri. Dan itu yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka berarti kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu kembali kepada diri kalian juga. Ketakwaan dan ketaatanmu tidak memberi manfaat kepada Allah. Kemaksiatan dan sifat-sifat burukmu tidak memberikan mudarat kepada zat Allah, sama sekali tidak. Kalau kalian berbuat baik, ya kebaikan itu kembali kepada kalian. Kalau kalian berbuat jahat, ya kejahatan itu juga akan kembali kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan pahala dan memberikan azab. Memberikan pahala kepada yang berbuat baik dan memberikan azab kepada yang berbuat jahat. Sementara Allah tidak mengambil manfaat dari kita, tidak pernah mengambil keuntungan dari kita, tetapi Allah hanya memberi keuntungan untuk kita. Dan Allah Ta'ala tidak akan terpengaruh dengan dosa-dosa dan kesalahan kita, tetapi kita sendiri yang akan binasa oleh dosa-dosa dan kesalahan kita tersebut. Waliyadzubillah. Sehingga pilih jalan hidupmu, terus melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepadamu sendiri. Atau kamu memilih untuk menjadi orang bejat, memilih menjadi orang jahat, maka kejahatan itu akan
membahayakan diri kamu sendiri dan sama sekali tidak mengganggu zat Allah Subhanahu wa taala.